warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ayu Wahyuni SPD selaku guru di SMA Negeri 1 Sambas yang bertugas sebagai kepala perpustakaan di SMA Negeri 1 Sambas, serta Ibu Pawa Iriani SPD selaku petugas perpustakaan di SMA Negeri 1 Sambas. Sebelum itu yang pertama-tama mari kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita masih dapat berkumpul di perpustakaan SMA Negeri 1 Sambas ini dalam kegiatan implementasian aplikasi perpustakaan di SMA Negeri 1 Sambas. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, sebelum kami langsung memulai implementasi aplikasi perpustakaan kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sally selaku selaku moderator sekaligus pemateri pada hari ini, dan di sebelah saya ada saya Misteri Fitri sebagai pemateri implementasi aplikasi perpustakaan. Saya Dini Putri Praditya sebagai pemateri, dan bagian programmer kami ada Muhammad Nur Ihsan sebagai pemateri langsung yang akan menjelaskan cara melakukan menggunakan aplikasi ini. Baik, langsung saja ke aplikasi. Sebelum itu kami ingin menjelaskan sedikit latar belakang mengenai aplikasi yang sudah kami buat ini. Mengenai aplikasi peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan SMA Negeri 1 Sambas ini, kami rancang untuk meningkatkan performance layanan perpustakaan dengan mempercepat proses transaksi dan mengurangi kesalahan manusia atau kesalahan yang biasa kita lakukan atau biasa kita sebut typo. Dengan aplikasi ini juga siswa dapat meminjam dan mengembalikan buku dengan lebih cepat dan mudah, serta aplikasi ini juga dapat membantu pihak perpustakaan agar lebih mudah dalam melakukan pemasukan data mahasiswa ke dalam aplikasi. Aplikasi ini juga dapat mempermudah pihak perpustakaan dalam mencetak, karena di sini kami sudah menerapkan beberapa fitur yang telah kami pelajari. Untuk rumusan masalah itu sendiri, kami ingin menyelesaikan beberapa, yaitu yang pertama ada bagaimana cara membangun aplikasi yang dapat mempercepat proses peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan semasa ini, serta bagaimana cara mengurangi risiko kesalahan dan kehilangan buku dalam proses peminjaman dan pengembalian, serta bagaimana cara meningkatkan kualitas layanan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan siswa dan guru di SMA Negeri 1 Sambas ini. Langsung saja untuk ke dalam materi akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Dini, saya persilahkan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai perancangan dari aplikasi. Sebelum menjadi aplikasi, ada baiknya kita melakukan perancangan terlebih dahulu. Nah, perancangan pada aplikasi ini disebut modeling atau United Modeling Language, yang berarti suatu metode dalam permodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Nah, di sini perancangannya terdiri dari use case diagram, kemudian activity diagram, selanjutnya ada sequence diagram, dan yang terakhir yaitu ada class diagram. Use case di sini merupakan suatu dari berbagai jenis diagram yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Aktor di sini merupakan user atau pengguna. Jadi misalnya di sini aktornya yaitu perpustakaan dan sistem yaitu aplikasi. Nah, di sini si aktor itu dapat melakukan daftar, yaitu daftar sebagai register admin. Sebelum start login, ada baiknya harus melakukan registrasi admin terlebih dahulu. Setelah itu dengan menginputkan username dan password baru. Setelah mendapatkan username dan password baru, barulah si staff
pendaftaran siswa agar siswa tersebut terdaftar di dalam aplikasi. Semua aplikasi dilakukan oleh aktor, di mana aktor di sini adalah stafnya. Setelah melakukan pendaftaran, si siswa langsung mendapatkan kartu anggota. Jadi begitu nanti ibu mendaftarkan di menu daftar anggota, di menu kartu anggota di situ kartu pelajarnya sudah jadi. Jadi di situ ibu tidak lagi menyebutkan karena sebelumnya sudah menunjukkan. Jadi di bagian kartu sudah bisa langsung diprint dan kartu tersebut sudah bisa diberikan kepada siswa. Karena yang selanjutnya bagian staf perpustakaan juga bisa membuka katalog buku, di mana nanti seperti ini bukan nanti masuknya baru bagi buku sains atau buku cerita, belajar dan lainnya bisa diinputkan di bagian menu katalog bukunya. Nah, di mana nanti untuk mengecek ketersediaan buku, apakah buku tersebut yang masuk sudah tersedia di perpustakaan, bisa dicek di menu buku. Misalnya nanti siswa datang, ibu saya mau membuat buku ini, apakah buku itu sudah terdaftar di perpus atau belum? Kita bisa di menu buku, kita cari sesuai judul atau sesuai kode buku, nanti bukunya akan muncul di situ informasi semua bukunya. Kemudian yang terakhir, kemudian minjam buku. Fitur minjam buku ini ibu menginputkannya semua dari ETSR, kemudian dari nama, dari NSN, dari nama, dari kelas, dari jenis kelamin ada ya, dari jenis kelamin, dari semuanya ada di situ. Dan juga ibu bisa melakukan cetak laporan peminjaman. Kemudian yang terakhir yaitu pengembalian. Setelah siswa melakukan peminjaman, waktu nanti siswa mau melakukan pengembalian buku, ibu bisa mengeceknya di menu pengembalian. Di situ memang ini ulang, cuma nanti di situ ada dendanya. Jadi bisa mengecek di bagian pengembalian masuknya tahun berapa, pengembaliannya berapa. Jadi nanti jika siswa tidak sesuai waktu pinjaman sama pengembalian misalnya lebih dari seminggu, siswa tersebut akan mendapatkan denda dan fitur denda itu ada di dalam pengembaliannya. Nanti dendanya bisa berupa peraturan yang sesuai di statuta di perpustakaan. Kemudian setelah use case diagram kita ada activity diagram, di mana activity diagram ini yaitu aktivitas setiap menunya. Aktivitas setiap menu mulai dari admin, dari login, kemudian dari kartu anggota, kemudian dari menentukan data buku, kemudian ketersediaan buku, peminjaman dan pengembalian. Di sini saya mencoba untuk menjelaskan bagian activity diagram daftar adminnya. Jadi di sini ada staff sebagai aktornya dan sistem. Di sini staff. Nah, untuk langkah pertama, jadi untuk langkah pertama kan kita kan belum melakukan hosting ibu ya. Jadi yang pertama itu kita download yang namanya di XMPP Control Panel ini. Aplikasinya kita jelaskan saja. Nah, begini aplikasi untuk examnya. Yang pertama, yang kita hidupkan yang pertama itu untuk aplikasinya itu APC-nya dulu. Kita start dulu untuk APC-nya, kemudian juga MySQL-nya. Nah, nanti ini juga akan kami instalkan di PC Ibu, PC perpustakaan. Nah, kemudian kita di browsernya. Nah, untuk aplikasinya kita masukkan. Karena ini kan tidak di hosting, jadi dia menggunakan host lokal. Kita menggunakan local host. Kemudian nama aplikasinya itu aplikasi perpustakaan Nuansa. Nah, inilah tampilan awal dari aplikasinya. Halaman dari navigatornya. Yang pertama ada header. Nah, di header ini ada logo dari Nuansa, kemudian ada judul dari aplikasi. Kemudian di sini terdapat menu-menu. Pertama ada home, visi misi, about, kemudian ada hubungi kami, kemudian di sini ada tombol login.
Nah, ini untuk menu home-nya seperti ini. Kemudian tampilannya ada gambar dari perpustakaannya. Untuk menu visi misi di sini kami memasukkan visi misi dari SMA Negeri 1 Sambas. Kemudian pada menu upload ini merupakan latar belakang dari kenapa sih aplikasi kami dibuat. Bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian untuk menu hubungi kami. Nah, kita lihat tulisannya. Ini kami dapat dari websitenya SMA Negeri 1 Sambas. Nah, yang terakhir kan menu login. Menu login ini apabila diklik dia akan menampilkan menu login, Bu. Nah, untuk menu login kan seperti di perancangan kan, kita akan daftar dulu untuk bisa login ke aplikasi. Jadi untuk menu daftarnya ada di sini, di sign up. Nah, kita tinggal masukkan username dan password baru, misalnya. Nah, misalnya di sini kita coba untuk disimpan saja. Boleh pakai nama itu. Misalnya satu. Nah, kemudian kita klik tambah data, maka sudah tersimpan untuk data dari username dan passwordnya. Jadi ini tinggal kita masukkan di form login ini. Ibu Ayu. Kemudian passwordnya tadi kan 1. Nah, untuk loginnya kita klik tombol ini, skip. Nah, apabila berhasil maka dia akan menampilkan menu dashboardnya. Nah, di menu aplikasi yang pertama kan ada form daftar tadi untuk teman-teman saya. Untuk form daftar di sini terdapat fitur, nah ini tambah data. Di fitur tambah data ini terdapat fill atau tabel NISN, kemudian nama, kelas, jenis kelamin, alamat, jurusan dan juga nomor telepon. Jadi kita coba untuk NISN ini kan harus berupa angka, jadi tidak bisa kemudian kalau nilainya 0 di depan Bu, itu juga tidak bisa, soalnya kan tidak ternilai. Kalau di depan kemudian Islami perempuan, alamatnya misalnya di Sambas, misalnya tadi sempat. Nah, nomor telepon pun sama sebenarnya. Kalau nomornya tetap jadi ini kosong, jadi perlu pakai 6 juga. Nah, ini untuk foto siswa. Foto siswanya sudah diklik. Tinggal pilih fotonya. Nah, kalau diklik menu tambah data, kalau berhasil tolong ke datanya maka dia akan masuk ke kartu anggota. Nah, tinggal tampilan dari kartu anggota. Kartu di sini fiturnya ada cetak kartu, kemudian ada yang menu pencarian data, misalnya ada siswa yang ingin mencari datanya misalnya. Tinggal
Jadiannya jadi Udah PDF. cari klik sama printernya di desktop gitu. Enggak itu kalau di sini mungkin jadi PDF sih. Misalnya di sini tinggal masukkan di nah misalnya mana. Kemudian tinggal isi saja masukkan. Kemudian untuk menu katalognya. Nah, menu katalog terdapat fitur yang pertama ada tambah data, kemudian cetak data, dan kemudian di sini akan menampilkan data-data yang telah kita tambahkan. Lalu setelah itu tadi ada edit dan juga hapus untuk datanya. Di daftar buku, jadi dia Kemudian kali menginputnya, inputnya itu lampirkannya. ini coba tambah datanya, kita coba. Nah, di tambah data terdapat kode buku, kemudian judul buku, nama pengarang buku, kemudian penerbitnya, lalu kota terbit, lalu jumlah halaman, dan yang terakhir itu ada ukuran bukunya. Untuk kode bukunya tadi harus angka. Misalnya itu judul bukunya, misalnya Iqbal. Nah, pengarangnya masalah kemudian penerbitnya. Ini diusahakan waktu itu semua itu. Kemudian jumlah halamannya, kemudian nah, apabila telah selesai semuanya, apabila kita klik tambah data tadi kan kata teman saya langsung masuk ke daftar buku. Tambah data, nah langsung masuk ke daftar buku. Nah, lagi pun kita bisa mencari data dari bukunya yang tadi telah kita inputkan. Misalnya kan ini peminjaman dan pembelian. Langsung ke menu pinjaman itu di sini kan kita menentukan nama siswa yang ingin meminjam buku. Saya juga biasa kan bisa masuk kan pakai kode bukunya kan, pakai angkanya. Saya udah bisa diberikan. Di sini juga kita bisa dapat fitur cari misalnya nanti ada pengembalian gitu. Terus di fitur lainnya kita sudah tahu bahwa siswa itu sudah mengembalikan, sudah meminjam buku yang setelah tersedia di perpustakaan ini. Di sini juga ada dipinjamnya kapan, batas kembalinya juga ada. Di sini juga ada keterangan, mungkin buku tersebut untuk apa digunakan. Terus di sini nanti ada menu action yang dimana data-data tersebut bisa diedit dan juga bisa dihapus. Coba tambah data. Coba tambah datanya. Kita coba tambah. Hah? Kalau dipinjam pada nih Bu, dia bisa tanggal, dia harus tangan dulu, kemudian bulan, tanggal, kemudian ada jamnya juga bukan ya? Kalau misalnya nggak diisi jamnya, berarti dia 0,5 dia. Terus mungkin di sini ada kayak batas bukunya misalnya pinjaman ini cuma 3 hari, seminggu apa bisa digunakan. Terus keterangan nanti bisa dipinjam atau dikembalikan. Datanya sudah terlibat. Terus di sini ada penghapus kok. Kalau misalnya data sudah, misalnya ini nanti mau dibersihkan atau apa tuh, ini bisa dihapus. Di sini bisa di-edit atau ada. Terus mungkin terakhir fitur pengembalian ini hampir sama dengan peminjaman ya Bu. Agak mirip-mirip, mungkin akan dijelaskan dengan saya. Bu yang di sini
sini ada menu pengembalian. Kan tadi sudah dijelaskan oleh seri pinjaman. Terus ini untuk mengembalikan uang dari si peminjam. Di sini sistemnya juga sama Bu. Cuman di sini bedanya dendanya. Kalau ini ada denda sama data, mencetak data. Di sini kita bisa mencari data yang kurang ingin kita cari. Data kembalian. Karena di tanggal 21 kami nampak bisa beli mana di tanggal Mungkin di sini juga yang misalnya tiap-tiap perpustakaan mau menginputkan data mau dikirim ke atasan ataupun dicetak bisa langsung dicetak. Jadi obatnya pun jadi kelihatan. Mungkin nanti ini langsung kita praktekkan langsung ke bilang. Itu kan kan tadi kan ini kita tambah data kalau itu cari data Misalnya coba tambahkan data yang banyak deh. Tambahkan 2 IG data sih udah. 2 IG data. Data misalnya kalau tidak ada media. Jadi tahu langsung dari kan kita berusaha isi pengembalian ini kan kecuali bisa menjadi ya Kalau otomatis kalau setelahnya udah balikan buku. Ini peminjaman, data peminjaman, dan data pengembalian kan lain. Nah, jadi ketika sudah dikembalikan, tapi itu kan otomatis seperti namanya kayak pengembalian dari aplikasi masih ada relasinya jadi manual ya aplikasi. Kalau yang udah bisa relasi tinggal klik
ada otomatis itu dan muncul namanya siswa tadi pinjam di kembalikan tuh kira itu. Jadi kalau ada yang kayak option muncul nama siswa yang pinjam tadi kembalian. Ya gini, kita kan mendak kecil kan nak berikan buku kan otomatis ke bagian peminjaman dulu kan. Iya. Nah, misalkan dia nampak terlambat lah, berarti baru kita input lagi ke pengembalian. Pengembalian. Jadi biar mendaftar yang jadi gimana misalnya biar kita tahu tuh buku tadi dikembalikan yang pinjamannya dihapus gitu. Iya, bebas dari pihak pihak sakit. Karena seharusnya kan mengembalikan. Mungkin kan dia bisa jadi bulan. Oh. Nah, kita Print. print baru kita hapus. bisa jadi pinjam. Adik dah panggil. Mungkin ditutup dulu kali Iya. baru kita ke aplikasinya langsung. Baik, Ibu, terima kasih mungkin sudah memberikan kami waktunya, mungkin yang sibuk di luar. Kurang lebihnya juga kami mohon maaf atau kami sangat berterima kasih pokoknya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya itu kan nak pergi ke rumah Mbak Nina, jadi saya sedikit cerita ya. Oke.